Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan membacakan materi tentang revolusi hijau. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Helgarida Kamis, NIM 240612, jurusan Agroteknologi 3. Revolusi hijau. Latar belakang. Dunia setiap tahun mengalami peningkatan kebutuhan pangan bagi penduduk. Upaya peningkatan pangan dunia telah dilakukan secara spektakuler melalui apa yang disebut dengan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah kombinasi sinergi antara varietas unggul berproduksi tinggi dengan input kimia yaitu pupuk dan pestisida. Revolusi hijau telah berhasil melipat gandakan produksi pangan dunia. Pengertian pokok. Revolusi hijau adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, terutama tanaman serealia. Metode yang ditempuh revolusi hijau dapat berbagai, seperti memperkenalkan tanaman baru, pupuk, peningkatan irigasi, perlindungan tanaman dari serangan hama, pengenalan varietas tanaman unggul. Ciri-ciri revolusi hijau: 1. Tumbuhan yang ditanam khusus. Yang kedua, menggunakan bibit unggul. Yang ketiga, pengelolaan tanah yang maju. Yang keempat, penggunaan teknologi yang modern. Latar belakang revolusi hijau. Latar belakang revolusi hijau, yang pertama, pertambahan penduduk yang pesat. Yang kedua, lahan pertanian yang sempit. Yang ketiga, kebutuhan pangan yang meningkat akibat pertambahan penduduk yang cepat. Yang keempat, mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian untuk mengimbangi jumlah penduduk yang pesat tersebut. Yang kelima, kerusakan lahan pertanian akibat ulah manusia seperti perang dan penebangan liar. Yang keenam, didasari oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu masalah pertambahan penduduk yang lebih cepat daripada pertambahan hasil produksi pangan dunia. Pendapat seorang ahli, Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Penelitian revolusi hijau. Pelaksanaan penelitian ilmiah disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di 2 pusat penelitian dunia, yaitu yang pertama, International Maize and Wheat Improvement Center di Meksiko. Penelitian ini dilakukan oleh Norman E. Bourlang. Yang kedua, International Rice Research Institute yang berpusat di Los Banos di Filipina. Contoh keberhasilan, IRRI berhasil mengembangkan bibit unggul padi baru yang produktif dikenal dengan IR8. Keunggulan usia tanaman pendek sehingga dalam jangka waktu 1 tahun dapat dipanen sampai 3 kali. Kelebihan revolusi hijau baru. Yang pertama, petani disediakan kredit untuk membeli benih unggul dan sarana produksi. Yang kedua, dosis pupuk kimia yang digunakan hanya 50%, selebihnya adalah pupuk organik. Yang ketiga, benih yang digunakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Ada yang menggunakan benih unggul, namun ada yang menggunakan benih lokal unggul. Keberhasilan revolusi hijau baru. Yang pertama, kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Yang kedua, revolusi hijau baru telah diterapkan dengan sukses pada 13 negara di Afrika. Yang ketiga, di Ethiopia,
Introduksi teknologi terbukti dapat meningkatkan produksi serealia, yaitu dari 6 juta ton pada tahun 1994 atau 1995 menjadi hampir 12 ton pada tahun 1996 atau 1997. Kekurangan revolusi hijau baru. Terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap atau disalurkan secara baik karena ketidaktersediaan tempat penyimpanan dan transportasi. Revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, revolusi hijau di Indonesia sudah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga di Indonesia dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman. Yang kedua, dalam perkembangannya, dalam masa Orde Baru, program revolusi hijau digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Yang ketiga, revolusi hijau dilaksanakan secara sistematis, terprogram, dan terus-menerus sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan swasembada pangan nasional yaitu 1. Program bimbingan massal atau BIMAS untuk meningkatkan hasil produksi beras. Yang kedua, program intensifikasi massal atau IMNAS yang merupakan kelanjutan dari BIMAS. Yang ketiga, program intensifikasi khusus atau INSUS yang merupakan upaya meningkatkan produksi per unit. Yang keempat, sabta usaha tani yang meliputi 1. Pengolahan tanah secara intensif. Yang kedua, penggunaan varietas unggul. Yang ketiga, pengairan. Yang keempat, pemupukan. Kelima, pemberantasan hama. Keenam, pengaturan populasi jarak tanam. Dan yang ketujuh, pengolahan pasca panen. Untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian umum, dilakukan 5 usaha umum, yaitu 1. Intensifikasi pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, rehabilitas pertanian. Dan yang kelima, mekanisasi. Revolusi hijau baru dan revolusi hijau lama di Indonesia. Yang pertama, revolusi hijau lama. Program BIMAS di Indonesia yaitu suatu upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penanaman tanaman padi dengan geragaan pendek dan mempunyai bulir banyak, serta menggunakan dosis pupuk yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Yang kedua, revolusi hijau baru. Bertujuan untuk yang pertama, mencapai hasil aktual mendekati hasil maksimum dengan menggunakan pupuk sebanyak yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, pemuliaan ditujukan untuk mendapatkan varietas yang sesuai dengan lingkungan, yaitu hama, penyakit, dan tanah marginal. Yang ketiga, revolusi hijau baru adalah penerapan teknologi pertanian disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau. Yang pertama, dampak positif. 1. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan. Yang kedua, berkembang industri pertanian. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pangan. Dan yang keempat, kualitas panganan semakin meningkat. Dampak negatif. Yang pertama, berbagai organisme penyubur tanaman musnah. Yang kedua, kesuburan tanah merosot atau tandus. Yang ketiga, tanah mengandung residu atau endapan pestisida. Yang keempat, hasil pertanian mengandung residu pestisida.
Yang kelima, keseimbangan ekosistem rusak. Dan yang keenam, terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memberi pengaruh positif bagi Indonesia, khususnya bagi peningkatan industri pangan. 1. Digunakannya pupuk buatan dan cacat kimia untuk memberantas hama penyakit sehingga produksi pertanian pun meningkat. Yang kedua, proses pengolahan lahan pun menjadi cepat dengan digunakan traktor. Yang ketiga, proses pengolahan hasil menjadi cepat dengan adanya alat penggiling padi. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut yaitu 1. Timbulnya pencemaran terhadap air maupun tanah akibat penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan pestisida dapat membunuh hama tanaman, serangga pemakan hama, burung, ikan, dan hewan lainnya. Yang ketiga, semakin sempit lahan pertanian karena diubah menjadi wilayah pemukiman dan industri. Bimas baru sebagai solusi. Konsep Bimas baru merupakan usulan sebagai solusi atas kelemahan Bimas-Bimas sebelumnya. Konsep Bimas baru mengandung komponen yang tidak berbeda dengan konsep Bimas-Bimas sebelumnya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada Bimas baru adalah A. Reorientasi pembangunan nasional dengan memberikan prioritas pada pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Yang ke B. Upaya peningkatan produksi pangan harus diiringi dengan upaya pengurangan permintaan terhadap beras serta upaya serius diversifikasi pangan. Yang ke C, memperhatikan dan menerapkan etika ekologi, yaitu tidak membebani lingkungan secara berlebihan sehingga SDA dapat mendukung kehidupan generasi-generasi berikut. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang telah memberikan saya waktu untuk membawakan materi tentang revolusi hijau. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.